Ya, shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Shalom. Mister Rudi mau menyapa buat anak-anak semuanya yang baik yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kegiatan belajar. Namun sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Kita naikkan pujian Bapa Engkau baik. Yuk, anak-anak yang di rumah maupun yang di sekolah kita naikkan pujian ini. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Katakan aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Yuk, anak-anak semua, baik yang ada di rumah maupun di sekolah, kita bersama-sama, kita tundukkan kepala, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau berdoa. Kita mau siapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan yang baru. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebentar, kami setiap anak-anakmu mau duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru kami. Tuhan memakai urapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan buat kami semua pada hari ini, supaya lewat firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Kami membagikan apa yang kami dengar pada hari ini buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Haleluya. Bagi anak-anak yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengatakan amin.
Oke. Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan. Shalom. Ya, Mister mau menyapa kembali buat anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Pada hari ini, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Baik. Iya, masih diberkati. Itu sehat ya. Pada hari ini Mr. Rudi mau menyampaikan cerita firman Tuhan, ya, menyampaikan cerita firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam bacaan firman Tuhan, yaitu Injil Markus pasal 5 ayat yang ke-25 sampai 34. Nah, untuk itu Mr. Rudi mau membawakan cerita firman Tuhan dengan judul yaitu jubah Tuhan Yesus. Nah, ada apa dengan jubah Tuhan Yesus? Ya, ada sesuatu, ya, ada sesuatu dengan jubah Tuhan Yesus. Nah, anak-anak mau mendengarkan ceritanya? Mau, oke. Nah, anak-anak, ada suatu hari, ya, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama murid-muridnya, ya, menuju suatu tempat, ya, sambil berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menuju ke suatu tempat. Nah, di tempat itu, ya, di tempat itu, anak-anak, ada juga banyak orang, ya, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, ya. Karena orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Ya, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang dan bisa melakukan mujizat. Ya, nah, kemudian pada saat orang-orang berkumpul ingin melihat Tuhan Yesus, ya, apa yang terjadi anak-anak? Di situ ada seorang perempuan, ya. Di situ ada di antara orang banyak itu ada seorang perempuan. Nah, ini ya, seorang perempuan yang juga mau melihat Yesus. Makanya dia mengikuti Yesus, ya. Nah, tetapi sayang, ya, perempuan itu, apa yang terjadi dengan perempuan itu, anak-anak? Nah, perempuan itu mengalami sakit, ya, perempuan itu mengalami sakit, yaitu sakit pendarahan, ya. Nah, perempuan itu mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun, ya, bukan cuma 1 tahun, 12 tahun lamanya perempuan itu menderita kesakitan. Dan perempuan itu, ya, perempuan itu sudah berobat, ya, ke berbagai tempat, ya, ke dokter maupun ke tabib, tapi tidak seorang pun dokter maupun tabib yang bisa menyembuhkan perempuan itu. Nah, lalu, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Nah, perempuan itu ingin sekali disembuhkan. Ya, perempuan itu ingin sekali disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat, ya. Nah, ya. Tapi perempuan itu tidak bisa mendekat, ya, tidak bisa mendekati Tuhan Yesus karena ada begitu banyak orang, ya, berkumpul, ya, berdesak-desakan ingin melihat Tuhan Yesus. Tapi satu hal yang luar biasa, anak-anak, apa yang dimiliki oleh perempuan itu? Ayo, apa coba yang dimiliki oleh perempuan itu? Walaupun dia sakit, ya, dia menderita, perempuan itu memiliki iman, ya, iman yang luar biasa.
Ya, perkataan iman yang luar biasa. Nah, perempuan itu berkata, asal ku jamah saja jubahnya, ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, ini adalah perkataan iman, ya, dari perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, setelah perempuan itu berkata, asal ku jamah jubahnya Tuhan Yesus, aku akan sembuh. Nah, perempuan itu berusaha, ya, perempuan itu berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah dia mendekati Tuhan Yesus, ya, perempuan itu berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus, ya, menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Nah, pada saat perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus, apa yang terjadi, anak-anak? Nah, perempuan itu mengalami mujizat, ya, mujizat terjadi, ya, dan sakit pendarahannya hilang. Yang tadinya 12 tahun harus pergi ke dokter, harus ke tabib, dan tidak sembuh, perempuan itu menjamah jubah Tuhan Yesus, dan dia mengalami kesembuhan dan mujizat terjadi, dan perempuan itu telah menjadi sembuh. Nah, pada saat perempuan itu menjamah Tuhan Yesus, apa sih reaksi Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus tahu, ya, Tuhan Yesus tahu bahwa ada orang yang pegang jubahnya, ditarik-tarik, wah, ditarik-tarik jubahnya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Ya, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, hai, siapa yang memegang jubahku? Kata Tuhan Yesus. Ya, siapa yang memegang jubahku? Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh para murid-murid Tuhan Yesus? Ya, para murid menjawab, Tuhan, semua orang banyak sekali di tempat ini berdesak-desakan, dan kami tidak tahu siapa yang memegang jubahmu. Nah, kemudian pada saat Tuhan Yesus menoleh ke belakang, ya, Tuhan Yesus melihat, ya, ada seorang perempuan, ya, seorang perempuan duduk, ya, di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, perempuan itu menjadi sangat takut, ya. Perempuan itu menjadi sangat takut dan gemetar. Kenapa, anak-anak? Karena dia melihat seseorang yang bisa menyembuhkan, ya, seseorang yang bisa melakukan mujizat. Karena tidak seorang pun yang bisa melakukan mujizat kesembuhan seperti Tuhan Yesus. Nah, lalu perempuan itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus, dan dengan rasa takut dan gemetar, perempuan itu kemudian memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa dia menjadi sembuh, ya, karena dia sudah menjamah jubah Tuhan Yesus. Ya, lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu, anak-anak? Nah, Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Nah, Tuhan Yesus kemudian berkata lagi, anak-anak, Tuhan Yesus berkata lagi, ya, nah, dan sembuhlah dari penyakitmu, ya. Kemudian perempuan itu menjadi bersukacita, ya, karena yang tadinya sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, lewat kisah cerita firman Tuhan pada hari ini, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama? Apa? Nah, dengan kita percaya, ya, dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus,
pasti akan mengalami apa? Tadi, dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan mengalami mukjizat, ya. Nah, ya, mungkin hari-hari ini anak-anak yang ada di rumah mungkin mengalami kesulitan, kesusahan dalam, khususnya mungkin belajar ya, ulangan, khususnya ulangan. Sebentar lagi kan menghadapi apa? Minggu depan kita akan menghadapi apa? PAS, ya. Tuhan, ya, kita berdoa, minta kepada Tuhan, kita percaya, ya, bahwa Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan pasti tolong tidak? Tuhan pasti tolong kita, ya. Ya, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, oleh karena itu kita harus percaya, ya. Nah, Miss Rudy ada satu ayat firman Tuhan yang mau kita baca bersama hari ini, ya. Nah, ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-8. Coba anak-anak bisa baca nggak ini? Coba. Ayat firman Tuhannya berbunyi, mintalah, ya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena, ya, karena setiap orang, ya, yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ya, artinya apapun yang kita minta, apapun yang kita cari, pada saat kita berdoa mencari Tuhan, Tuhan pasti menolong kita atau tidak? Tuhan pasti akan menolong kita, ya. Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita, ya. Oleh karena itu, satu hal yang harus kita lakukan apa tadi? Percaya, ya. Percaya itu apa coba? Misalnya mau tanya, percaya itu apa? Percaya iman, ya. Ya, iman itu apa coba? Ada yang tahu anak-anak? Iman adalah dasar dari segala sesuatu hal yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya apa? Ya, walaupun kita belum melihat, ya, tapi kita percaya. Nah, itu iman, ya, percaya. Ya, kita percaya kepada Tuhan bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Siapa yang pernah ditolong sama Tuhan waktu sakit? Coba, anak-anak yang di rumah, maupun anak-anak yang di sekolah pernah mengalami pertolongan Tuhan enggak? Wah, yang di sekolah ada, yang di rumah, coba yang di rumah. Ada yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, disembuhkan sama Tuhan? Pernah, ya. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus percaya, ya. Kita tetap harus percaya, ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat di dalam menolong kita, ya. Walaupun kita merasa pertolongan Tuhan terlambat, tapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya. Sama seperti kisah tadi, ya, perempuan yang mengalami sakit pendarahan 12 tahun, ya, mengalami sakit pendarahan 12 tahun, ya, Tuhan aja bisa sembuhkan loh. Orang yang sakit 12 tahun lamanya bisa sembuhkan, apalagi orang yang cuma sakitnya 1 bulan, ya. Tuhan bisa, ya. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup dan mampu melakukan mujizat yang mungkin bagi kita manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya. Bagi manusia tidak mungkin, ya. Tapi bagi Tuhan itu semuanya mungkin, ya. Oke, anak-anak yang dikasih Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan yang terdapat
sampaikan pada hari ini, biarlah kiranya menjadi berkat buat anak-anak yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Mari kita datang kepada Tuhan kembali, kita tutup matanya, lipat tangan, dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pada hari ini kami sudah bersama-sama belajar, merenungkan, mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai seorang perempuan yang mengalami sakit pendahan selama 12 tahun. Kami boleh belajar, belajar Tuhan, dan kami boleh diingatkan kembali lewat firman Tuhan pada hari ini, agar setiap kami anak-anak Tuhan tidak pernah berhenti-hentinya berharap, tidak pernah berputus asa, tidak menyerah, tetapi kami boleh memiliki sikap tetap percaya walaupun belum melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami tetap berharap, kami tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kami semua. Bapa di surga, sebentar kami akan mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang pagi hari ini mempersiapkan diri untuk mengikuti proses belajar mengajar. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan memberikan mereka kepintaran, kecerdasan, sehingga lewat pelajaran yang diajarkan lewat guru-guru mereka dapat menangkapnya dengan baik Tuhan, setiap pelajaran demi pelajaran, dan mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan dan spesial. Terima kasih Tuhan, memberkati juga buat orang tua mereka yang saat ini mengalami kesulitan, khususnya dalam masih dalam keadaan kondisi pandemi. Tuhan memberkati di dalam usaha pekerjaan orang tua mereka masing-masing. Baik, Tuhan turut campur tangan dan bekerja supaya apa yang mereka kerjakan Tuhan selalu senantiasa buat mereka berhasil. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kurang sempurna, namun kami percaya ada satu pribadi Roh Kudus yang mampu menyempurnakan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Bagi setiap anak-anak yang sudah diberkati lewat firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama mengatakan amin. Oke anak-anak, selamat pagi. Terima kasih Mister. Ya, Terima kasih Mister. Terima kasih Mister. Terima kasih. Ya. Bye. Selamat pagi, selamat mengikuti, selamat belajar ya, tetap semangat, Tuhan memberkati. Mister. Anak-anak boleh kembali ke kelasnya.